resolusi data seismik ya. Nah, di sini metodenya menggunakan virtual resolution enhancement ya. Oke, nanti ada pendahuluan, kemudian konsepnya seperti apa. Nah, nanti di akhir kita akan melihat hasilnya ya. Hasil data seismik yang sebelum dan yang sesudah dilakukan enhancement menggunakan virtual resolution enhancement. Oke, nah ini nanti kalau yang bacaan seperti ini ya, silakan bisa dipelajari ya, bisa dibaca sendiri. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sih konsep dari virtual resolution enhancement ya. Nah, konsepnya itu sebenarnya berdasarkan gambar ini ya. Jadi kalau saya punya amplitudo ya terhadap waktu, misalkan seperti ini, kalian bisa lihat gambar A ya. Nah, amplitudo yang ada pada gambar A ini, yang pertama saya lakukan adalah saya menormalisasi ya. Saya normalisasi. Nah, maksudnya apa dinormalisasi itu? Dinormalisasi itu adalah membuat sedemikian rupa sehingga ya, nilai tertingginya ini adalah 1 ya. Jadi nilai paling tingginya ini adalah 1 ya. Jadi selain nilai tertinggi maka nilainya di bawah 1 ya. Jadi 0, ya. Jadi kalau saya mau menormalisasi suatu distribusi amplitudo ya, maka pada rentang ini kan time ya, sumbu X-nya time, kemudian sumbu Y-nya adalah amplitudo. Maka setiap nilai time ya, amplitudo pada setiap nilai time ini saya bagi dengan nilai maksimumnya ini. Jadi misalkan ini nilai maksimumnya 5 ya, saya konsisten semua data pada waktu tertentu ya, sampling data pada time tertentu saya akan bagi 5. Jadi nilai sampling amplitudo di sini saya bagi 5, sini saya bagi 5, sini saya bagi 5 ya. Jadi nilai amplitude di setiap titik waktu ini saya bagi 5 ya. Sehingga di nilai maksimum ini nilainya akan menjadi 1 ya. Karena kan nilai maksimumnya 5, kemudian saya bagi 5 maka dia akan menjadi 1. Jadi akhirnya nanti di selain titik puncak ini adalah nilainya 0, ya. Apakah itu 0,1, 0,2 dan seterusnya, yang penting dia tidak sama dengan 1. Hanya di puncak sinilah yang menjadi 1 ya, karena sudah saya bagi dengan nilai maksimumnya atau dengan nilai maksimum itu sendiri ya yang di sini ya. Kemudian dia juga siap sebenarnya. Setelah saya normalisasi ya, saya bagi dengan nilai maksimumnya, maka langkah berikutnya adalah saya mencoba melakukan pemangkatan ya. Jadi nilai amplitudo yang sudah saya normalisasi ini, kemudian berikutnya saya pangkatkan ya. Nah, di sini saya mencoba ya, ada saya pangkatkan 4, ada yang saya pangkatkan 8, dan ada yang saya pangkatkan 16. Nah, kalau kalian lihat di sini, ini ada B, ada gambar C ya, ada gambar B, ada gambar C, ada gambar D. Nah, ini saya pangkatkan berdasarkan nilai yang berbeda-beda pangkatnya ya. Yang B ini pangkatnya 4, kemudian yang C ini pangkatnya 8, kemudian yang D ini pangkatnya 16. Nah, kalian bisa lihat di sini ya, yang 4 berarti dia masih ada nilai yang kurang simetris ya, seperti ini gitu ya. Kemudian yang 8 nilai yang ini nih, yang kurang bagus ini mulai meluruh ya, mulai meluruh. Kemudian kalau pangkat 16 yang D ya, dia bentuknya mulai spike ya, mulai meruncing ya, bagus ya, mulai simetris kanan kiri ya. Jadi bentuk yang seperti ininya itu hilang ya. Tapi di paragrafnya dijelasin. Nah, ini ketika pangkatnya 16. Jadi ini nanti bisa diterapkan untuk amplitudo data seismik ya. Jadi ketika kita punya amplitudo yang bentuknya tidak bagus ya, dalam tanda kutip seperti ini tidak bagus ya, jadi dia tidak simetris amplitudonya, maka kita bisa lakukan normalisasi ya.
kita bagi dengan nilai maksimumnya, kemudian kita pangkatkan ya. Nah, yang nilai maksimumnya akan tetap ya, karena satu dipangkatkan berapapun dia akan bernilai 1 ya. Duit banyak baru ayam komis. Jadi tidak masalah ya, pangkatnya tetap paling tinggi 1. Nah, yang jadi problem adalah ketika nilai selain 1 atau di bawah 1 ya, 0, nah 0, itu ketika dipangkatkan, kalau pangkatnya makin besar, maka dia makin kecil sehingga bentuknya menjadi seperti ini ya, menjadi spike ya, runcing. Yang jeleknya ini menjadi hilang. Nah, sehingga yang nilai amplitude maksimumnya tetap bernilai 1 setelah dinormalisasi, kemudian di kanan kirinya ya, dia meluruh hilang. Nah, yang tadinya lebar gini ya, dia berangsur-angsur meluruh ketika pangkatnya diperbesar. Kenapa ya? Ya, ini mulai hilang, ini dipangkatkan 8 dia mulai hilang, kemudian ini mulai jadi ini setelah dipangkatkan 16 jadi seperti ini. Nah, nanti setelah bentuknya seperti ini ya, itu saya kalikan kembali dengan tadi nilai pembaginya ya. Jadi kan tadi saya bagi dengan 5 ya. Saya bagi dengan 5 kan, saya normalisasi kan, saya bagi dengan 5 semua nilai amplitude ya. Nah, kemudian setelah bentuknya bagus seperti ini, nah kalian bisa lihat yang D ya, misalkan yang pangkat 16 ini bentuknya bagus, maka saya akan kalikan kembali dengan 5 ya. Maka nilai amplitude maksimumnya menjadi 5 lagi, sama seperti ini, menjadi 5. Misalkan tadi kan awalnya 5 ya, kemudian saya normalisasi, berarti saya bagi 5. Nah, sekarang setelah saya pangkatkan ya, 16 tadi setelah dinormalisasi, kemudian saya pangkatkan, saya kalikan 5 biar apa? Biar nilai amplitude maksimumnya kembali seperti semula, yaitu 5 ya. Jadi nilai di sini maksimum 1 tadi ya, 1 kali 5, 5. Nah, tinggal kanan kirinya dikali 5. Nah, setelah dikali 5 atau dikembalikan ya, di sini bahasanya the original amplitude of the wavelet can then be restored. Nah, ini di restore itu artinya dikembalikan seperti nilai awal ya. Kalau nilai awalnya maksimumnya 5 ya berarti nanti bisa dikembalikan menjadi 5. Nah, tapi apa? Tapi kehebatannya di sini dia tidak akan merubah bentuk ya. Jadi bentuknya tetap spike seperti ini ya, tidak kembali lagi seperti ini ya. Tapi tetap spike ya, karena sudah dipangkatkan tadi ya. Jadi walaupun dikali 5, di restore ya, maka dia akan tetap memiliki bentuk yang bagus seperti ini. Ya, hasil dari apa itu? Agama Islam. Nah, itu salah satu metode untuk mempercantik ya, untuk mempercantik nilai amplitudo dari gelombang seismik. Ya. Nah, contoh sampelnya ini ya. Kalau amplitudonya awalnya seperti ini jelek ya, kemudian yang jelek ini harus kita normalisasi. Nah, bagaimana menormalisasinya? Kita bagi dengan nilai maksimum untuk setiap nilai amplitudonya di setiap waktu ya. Setelah kita normalisasi, kemudian kita mencoba melakukan pemangkatan. Di sini dicoba-coba ya. Kita coba 4, kita coba 8, kita coba 16. Nah, ini contoh hasil pemangkatannya ya. B ini yang 4, yang C ini yang 8, D yang berapa? 16 ya. Kemudian setelah kita pangkatkan, kita restore, kita kembalikan dengan cara apa? Kita kalikan ya, kita kalikan kembali dengan nilai yang sama. Tadi kan kita bagi dengan 5, berarti ini kita kalikan dengan 5 ya. Nanti nilai maksimum amplitudenya akan kembali seperti semula, yaitu 5. Tapi kanan kirinya dia tetap bentuknya sudah bagus ya, sudah simetris seperti ini. Ya, jadi itu cara mempercantik wavelet atau mempercantik amplitudo seismik. Ya. Oke, kemudian berikutnya, nah ini ya. Jadi itu langkah ini. Gitu loh, paling itu digabungin jadi satu sub apa? Nah. Kemudian bagaimana menerapkan menerapkan tadi ya metode VRE tadi untuk data seismik ya. Nah,
Mungkin kalau kalian baca ini bingung ya, kalau kalian baca ini bingung, tapi saya coba loncat dulu ke yang ada gambarnya ya, daripada kalian nanti kalau baca ini bingung ya. Nanti silahkan bisa dibaca sendiri ya. Tapi mungkin lebih enak kita melihat gambar ya, lebih enak melihat gambar. Nah, ini contohnya ya. Misalkan saya punya data seismik data seismik seperti ini yang sebelah kiri ya. Nah, ini trace seismik yang warna hitam ini adalah amplitude dengan polaritas positif ya. Dia simpangannya ke kanan. Kemudian yang warna putih itu adalah amplitude dengan polaritas negatif ya, dia simpangannya ke kiri ya. Nah, berarti di sini ada amplitudo yang positif dan amplitudo yang negatif ya. Kemudian berikutnya adalah si trace seismik ini ya. Trace seismik yang kalian lihat ada amplitudo positif dan amplitudo negatif ini saya split ya. Split itu berarti dipisahkan antara amplitudo yang positif dengan amplitudo yang negatif ya. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di split ya. Nah, yang atas itu adalah yang positif ya. Kemudian yang bawah itu adalah yang negatif ya. Nah, ini bentuknya jadi seperti ini ya setelah di-split. Kemudian setelah di-split, nah untuk masing-masingnya saya lakukan VRE seperti yang tadi sudah saya ajarkan di awal ya. Jadi yang atas ini saya lakukan VRE, yang B ya. Kemudian yang C saya juga lakukan VRE ya. Nah, ini cara melakukan VRE-nya gimana? Cara melakukan VRE-nya adalah dilakukan windowing ya. Windowing yaitu kita akan membatasi atau kita membuat jendela waktu ya. Kita membuat jendela waktu, kita batasi ya dari time berapa sampai time berapa. Jadi kita punya interval ya. Misalkan nih ya dari T0 ke T1 ya, ini. Sebentar ya. Ini kok agak lambat ya. Oh, sorry. Oke, saya pakai ini aja ya, pakai kursor ya. Tadi kalau saya ganti menjadi laser, geraknya jadi ada delay ya. Nah, ini. Jadi caranya tadi kan kita split dulu ya dari data seismik ini ya. Ada kutub positif ya, polaritas positif yang warna hitam dan ada polaritas yang negatif yang warna putih. Ini kita split ya. Yang polaritas positif itu yang atas, yang polaritas negatif itu yang bawah. Kemudian saya bikin window ya, saya bikin window atau interval waktu ya, misalkan dari atau lebarnya ya, misalkan 100 milisecond. Misalkan saya buat 100 milisecond. Nah, 100 milisecond itu selebar ini ya, selebar ini, misalkan 100 milisecond. Nah, ini setelah saya windowing ya, satu window ini saya bagi dengan nilai maksimum amplitudo pada window ini. Ya, saya bagi nilai maksimum pada rentang window ini. Nah, yang lainnya gimana? Yang di luar window. Yang di luar window itu saya atur sedemikian rupa sehingga nilainya itu none. Ya, none itu berarti apa ya? Tidak ada atau tidak perlu dihitung ya. Kalau di dalam komputasi itu nilai none itu berarti di situ tidak ada atau tidak dilakukan perhitungan ya. Jadi kita anggap nilai di luar window itu kita definisikan sebagai none ya, NaN ya. Not a number ya kalau nggak salah singkatannya. Jadi kita definisikan bukan sebuah bilangan ya. Yang bilangan itu yang berada di dalam window-nya ya. Nah, kemudian data seismik yang polaritasnya positif ini yang berada di dalam rentang window ini saya bagi dengan nilai maksimum. Nah, nilai maksimum itu berapa? Ya ini paling tinggi ya.
paling tinggi yang ini. Nah, berarti setiap nilai amplitude di setiap titik saya bagi dengan nilai maksimum ini. Nah, ini sudah saya bagi ya, saya normalisasi, kemudian saya lakukan pemangkatan ya. Misalkan saya pangkatkan contoh ya, saya pangkatkan 8 misalkan. Nah, setelah saya pangkatkan 8 maka jadinya seperti ini. Ya, yang tadinya lebar gini ya, gendut ya. Nah, ini menjadi lebih spike atau lebih sempit ya, lebih tajam ya, itu menjadi spike. Nah, ini langkah yang pertama. Langkah berikutnya gimana? Kita geser window-nya ya. Nah, kita definisikan, kita geser misalkan tiap 10 milisecond. Nah, ini kita geser 10 milisecond ke bawah ya. Window-nya kita geser, kemudian di area di luar window sama tadi ya. Kita definisikan none lagi ya. Nah, kemudian yang di dalam window saya bagi dengan nilai maksimum sama seperti yang tadi ya. Saya bagi dengan nilai maksimum, kemudian saya pangkatkan ya. Setelah saya pangkat, jadi saya normalisasi, kemudian saya pangkatkan, setelah itu saya restore, saya kalikan kembali dengan nilai maksimumnya. Nah, jadilah seperti ini gitu ya. Nah, terus window-nya saya geser lagi ke bawah gitu ya. Nah, saya melakukan hal yang sama berulang kali ya. Jadi di sini saya normalisasi, kemudian saya pangkatkan, misalkan pangkatnya 8 tadi ya. Kemudian saya kalikan kembali dengan nilai amplitudo maksimum yang tadi saya gunakan untuk menormalisasi. Dan begitu seterusnya ya, sampai window-nya ini sampai bawah. Nah, sampai window-nya sampai bawah. Nah, kemudian gimana setelah itu? Setelah itu ini saya rata-ratakan ya. Jadi kalau ini yang daerah sini kan daerah atas hanya ini berarti ya, yang lainnya none. Maka kalau saya rata-ratakan ya berarti hanya saya bagi 1 ya. Nah, ini saja berarti ini taruh di sini. Kemudian kalau yang bawahnya gimana? Rata-ratanya ya berarti ini ditambah ini dibagi 2 ya. Yang ininya nggak usah yang ini tidak perlu dihitung karena sudah didefinisikan sebagai none ya, not a number. Nah, hasilnya ini. Jadi ini dirata-ratakan. Jadi ini ada proses averaging ya, merata-ratakan. Nah, ketika kita sudah mendefinisikan di luar trace ini di luar window ini adalah none, maka secara otomatis program tidak akan menghitung rata-ratanya ya. Jadi kalau rata-rata di sini nih, ini kalian lihat di sini ya. Di time yang sini ya berarti hanya amplitudo yang ini ditambah amplitudo yang ini ditambah amplitudo yang ini dibagi 3 ya, dibagi 3. Kenapa kok yang sini tidak dihitung? Karena kan yang ini none ya. Jadi yang dihitungnya hanya yang 3 ini saja, yang ada nilainya. Yang bukan none ya gitu. Nah, hasilnya ini. Ya, dan seterusnya. Berarti kalau yang sini ya yang dihitung yang hanya yang ada di dalam window-nya ya, yang di luar window dianggap none, berarti tidak dijadikan rata-rata ya. Nah, hasilnya ini ya, ini hasilnya ya untuk yang polaritas positif ya. Nah, sekarang bagaimana dengan polaritas yang negatif yang C ini? Nah, prosesnya sama seperti yang atas. Jadi saya lakukan windowing ya. Kemudian saya bagi dengan nilai maksimumnya atau saya normalisasi ya. Saya bagi dengan nilai maksimumnya, kemudian saya pangkatkan ya. Pangkatnya sama, misalkan tadi di yang polaritas positif kita dipangkatkan 8, berarti yang di sini saya pangkatkan 8 juga ya. Saya pangkatkan 8, setelah itu baru saya restore ya, saya kalikan ke nilai amplitudo maksimum yang awal tadi ya. Nah, kemudian setelah itu geser window-nya ke bawah ya, saya normalisasi lagi, kemudian saya pangkatkan 8, kemudian saya restore dan begitu seterusnya ya. Window-nya geser ke bawah. Nah, sampai yang ini. Kemudian sama prosesnya, kita averaging ya, kita rata-ratakan. Berarti seperti tadi ya, rata-rata hanya di area yang bukan none ya, yang ada none-nya berarti dia tidak terhitung. Jadi misalkan di area sini ya, trace 1 tambah trace 2 tambah trace 3 ya berarti hanya ini saja ya. 1 tambah 2 tambah 3 dibagi 3 ya. Ininya tidak terhitung untuk rata-rata karena none ya. Nah, kemudian inilah hasilnya ya, ini hasilnya. Jadi
Ini adalah nilai amplitudo setelah dilakukan virtual resolution enhancement ya untuk yang polaritas negatif ya ini. Nah, ini. Nah, kemudian ini kan tadi kita split ya, yang atas ini adalah yang polaritas positif, sedangkan yang bawah ini adalah yang polaritas negatif ya. Nah, kemudian kita setelah tadi di split kita jumlahkan kembali ya, kita jumlahkan kembali, kita gabungkan ya, kita merge ya. Yang atas ini yang polaritas positif kita merge dengan polaritas negatif. Hasilnya gimana? Hasilnya ini. Nah, jadi nempel lagi ya yang polaritas positif dan yang polaritas negatif. Nah, kita compare ya, kita bandingkan ini setelah kita lakukan virtual resolution enhancement. Yang ini yang sebelah kiri itu sebelum dilakukan virtual resolution enhancement. Kita bisa lihat bahwa nilai amplitudenya yang ini lebih tajam ya, lebih spike. Nah, yang ini dia masih terlihat gemuk ya. Nah, resolusinya rendah ya, resolusinya rendah. Kalau yang ini dia resolusinya sudah menjadi tinggi karena dia lancip ya. Kalau lancip itu berarti kita bisa melihat ketegasan ya bahwa batas antara medium atas dan medium bawahnya itu berarti di sini ya. Kita bisa tahu batas secara tajamnya ya. Kalau ini kan dia lebar ya, panjang gelombangnya lebar sehingga batasnya itu tidak terlihat dengan jelas. Jadi itu ya, ini perbedaan trace-nya ya, yang kiri ini sebelum dilakukan virtual resolution enhancement, kemudian yang kanan ini setelah dilakukan virtual resolution enhancement. Oke, nah ini konsepnya. Nah, gimana aplikasinya ke data seismik? Nah, ini contohnya ya. Ini saya ambilkan dari paper. Yang sebelah kiri itu adalah data seismik yang sebelum dilakukan enhancement menggunakan VRE. Yang sebelah kanan adalah data seismik yang sudah dilakukan enhancement dengan menggunakan metode VRE. Nah, ini ada beberapa event yang ditandain ya, dikasih kotak-kotak ya. Nah, bisa terlihat di sini untuk yang sudah dilakukan enhancement menggunakan VRE, dia memiliki amplitudo yang lebih strong ya. Nah, ini misalkan yang satu ini ya, area satu ini yang di dalam kotak nih. Ini kan loyo ya amplitudonya ya, tidak terlihat tegas. Nah, ketika sudah dilakukan VRE dia lebih terlihat strong ya. Itu kemudian yang event yang 2 sama juga dia lebih strong ya, lihat lebih strong, kemudian lebih continue juga ya. Kemudian yang 3 ya, yang daerah 3 ini, nah ini dia juga terlihat lebih strong, lebih bersih juga ya. Nah, ini di sini ramai ya, reflektornya banyak sekali ya. Di sini kan dia lebih jarang ya, lebih dia lebih menonjol pada posisi tertentu. Kalau di sini kan rame ini ya. Nah, ini jadi kita ambigu nih, ini reflektor yang utamanya yang mana gitu kan. Nah, kalau di sini kan oh ini nih reflektor utama nih, jelas nih ya, kelihatan. Nah, ini tengah-tengah ini menjadi lebih bersih ya, kalau di sini kan rame ini. Nah, terus selain itu, nah di sini kan continue ya. Di sini continue ya. Reflektornya, kemudian kita tidak bisa melihat adanya patahan. Nah, kalau di sini kita bisa melihat diskontinuitas ya, ketidakmenerusan ya. Berarti untuk melihat patahan di sini lebih jelas ya. Nah, untuk yang bawah pun sama ya, ini lebih bersih ya, ini di sini rame ini. Nah, di sini lebih bersih. Hanya strong pada area tertentu, misalkan ini ya, di sini strong ya, ini. Nah, di antaranya yang ini ya, ini di sini bersih ya. Ini bersih. Nah, ini rame di sini ya. Nah, sama juga yang area sini ya, ini juga rame, kita tidak jelas ya reflektor yang primernya yang mana. Di sini dia mulai lebih menguat di posisi tertentu ya. Tidak semuanya strong ya. Jadi bersih. Yang
Yang rame ini kemungkinan dia adalah noise incoherent ya, sehingga kita bisa tekan ya menggunakan metode VRE tadi, cukup amplitudo yang primer saja yang dikuatkan ya. Nah, di sini tidak jelas mana yang primer. Nah, kalau di sini kita bisa lihat ya strongnya yang mana. Ini contoh data darat ya, contoh data darat. Nah, kemudian untuk melihat kualitas ya data seismik setelah dilakukan virtual resolution enhancement, salah satunya yaitu kita bisa lihat bagaimana bentuk spektrum amplitudonya ya. Yang kiri ini adalah spektrum amplitudo sebelum dilakukan VRE ya, sebelum dilakukan virtual resolution enhancement. Sedangkan yang kanan itu adalah spektrum amplitudo setelah dilakukan virtual resolution enhancement. Beda nggak di sini kalau kalian lihat? Beda ya. Yang ini bandwidth-nya lebih sempit ya, yang ini bandwidth-nya lebih lebar ya. Nah, artinya apa? Artinya bahwa yang sebelah kanan ini dia memiliki komponen amplitudo yang lebih lengkap ya, sehingga dia punya resolusi yang lebih bagus. Nah, seperti ini ya, lebih jelas, lebih fokus ya. Nah, ini karena dia bandwidth-nya lebih lebar ya. Kalau yang ini bandwidth-nya lebih sempit ya, lebih sempit. Nah, dia dominan di frekuensi rendah sehingga apa? Ya amplitudonya kayak gini, gendut-gendut, rame gitu ya. Nah, sehingga bisa menimbulkan ambiguitas ya. Kalau di sini kan enggak, kita bisa lihat data seismiknya lebih bersih ya. Berarti kita bisa melihat reflektor-reflektor yang penting saja gitu ya. Nah, contohnya ini yang strong-strong ini. Nah, yang kecil-kecil di sini dilemahkan ya, diatenuasi menggunakan VRE tadi ya. Sehingga kita lihat dari bandwidth-nya. Nah, ini cara ngecek ya. Kalau kalian nanti ada yang minat ke seismik ya, processing. Nah, cara mengecek bahwa data seismik itu punya resolusi yang baik itu dari bandwidth-nya ya. Yang pertama kalian lakukan adalah lakukan FFT ya untuk melihat amplitude spektrumnya. Nah, nanti dari amplitude spektrum ini kalian lihat kira-kira amplitude spektrumnya lebar nggak? Kalau lebar seperti ini ya berarti kualitas data seismiknya berarti baik ya, bagus ya berarti ya. Berarti dia punya resolusi yang tinggi. Nah, ini kalau lebih tinggi lagi ya berarti lebih bagus lagi ya, lebih spike lagi, lebih tajam lagi data seismiknya. Itu ya. Ya ini secara apa ya? Sifat ya, kalau kita melihat alam semesta kadang alam semesta itu punya satu benang merah yang sama ya. Satu benang merah yang sama. Manusia dikatakan sempurna jika apa? Jika dia punya banyak keunggulan ya. Kalau definisi orang, wah dia sempurna sekali kan. Misalkan ada mahasiswa sempurna ya. Berarti kan dia tidak hanya pintar secara akademik ya, misalkan dia punya prestasi di luar akademik ya, kemudian dari pengalaman organisasi juga bagus, kemudian ya pastinya nilai akademiknya juga baik ya. Artinya kan dikatakan sempurna itu jika dia itu memiliki banyak keunggulan ya, itu definisi sempurna ya. Nah, sama saja dengan seismik ya. Seismik itu dikatakan sempurna itu jika apa? Jika bandwidth-nya ini lebar ya. Dia punya komponen semua nilai amplitude ya. Amplitude pada frekuensi berapa gitu ya. Misalkan pada frekuensi 50, pada frekuensi 60, 70, 80, 100 dan seterusnya. Nah, dia punya komponen frekuensi dia punya amplitude pada frekuensi yang tinggi ya, lengkap ya, berarti dia sempurna gitu ya. Nah, kalau ini kan kalian bisa lihat ya, untuk frekuensi misalkan di 70 aja udah mulai nggak ada ini loyo ya. 100 apalagi ya, makin ke kanan makin tinggi dia makin hilang ya nilai amplitudonya. Artinya ya seismik ini kurang sempurna ya, atau bahasa seismiknya itu dia memiliki resolusi seismik yang kurang baik ya, itu. Jadi itu ya, ada kesamaan antara
bagaimana kita mensifati makhluk ya dengan kita mensifati gelombang seismik ya. Nah, ini contoh yang lain ya, contoh yang lain. Sama ya, kalau kalian lihat yang sebelah kiri ya, di area 3, nah ini kan dia lebih bersih ya, lebih strong, lebih secara resolusi juga lebih jelas ya. Nah, kalau di sini kan dia ambigu ya, reflektornya yang mana saja karena dia lebar-lebar kan ya. Ini, nah di sini jadi strong. Kemudian secara keseluruhan overall dia masih banyak noise incoherent. Kalau di sini dia sudah mulai bersih ya setelah dilakukan VRE ini. Nah, di area 1 juga bisa kita lihat ya, di sini reflektornya tidak begitu jelas ya, lebar-lebar. Nah, di sini jelas ya. Reflektor pertama mana, kedua mana, ketiga mana ya, karena dia lebih tajam resolusinya ya, lebih tajam. Nah, di sini kita bisa lihat dengan jelas ya, ada berapa reflektor ya. Kalau di sini kan kita nggak begitu bisa lihat jelas ya, karena lebar-lebar ya, rentang atau frekuensinya atau rentang time-nya itu lebih lebar dibandingkan yang ini. Nah, di sini pun sama ya, ini ya batasnya nggak begitu jelas ya. Sedangkan di sini dia lebih strong ya, lebih spike, lebih tajam resolusinya ya. Nah, pengecekannya sama menggunakan bandwidth ya. Jadi yang kiri ini sebelum dilakukan VRE ya, yang kanan setelah dilakukan VRE. Nah, buktinya apa? Di sini untuk komponen amplitudo yang frekuensi tinggi ya, yang di atas 50, dia amplitudonya lebih tinggi ya dibandingkan yang ini. Nah, ini kan yang di atas 50 Hz kan nilai amplitudonya lebih rendah ya. Artinya tadi ya, ini memiliki kesempurnaan yang lebih baik dibandingkan yang ini. Ya, jadi itu ya, nanti ini silakan untuk bacaannya, kesimpulan ya, ini kan saya resume, saya ringkas dari sebuah paper ya, nanti kalian bisa baca-baca. Tapi intinya konsep VRE itu tadi itu ya. Jadi kita awali dari yang ini dulu ya konsepnya. Kita ubah bentuk dari yang jelek menjadi yang bagus ini, yang resolusinya lebih tinggi ya. Yaitu dengan cara apa? Pertama dinormalize dulu, normalisasi, kemudian kita pangkatkan ya. Kemudian setelah kita pangkatkan kita restore ya, agar apa? Agar nilai maksimum amplitudenya sama seperti semula. Ya. Itu. Kemudian konsep tadi kita terapkan di data seismik ya, data seismik ini kita punya dua komponen amplitudo ya, ada yang polaritas positif, ada yang polaritas negatif. Nah, ini kita split ya, kita pisahkan yang positif sendiri, yang negatif sendiri. Nah, yang positif kita kita lakukan VRE dengan cara apa? Dengan cara windowing ya. Jadi kita bikin window atau jendela waktu ya, time window, kemudian di dalam rentang window ini kita lakukan VRE ya, berarti kita normalisasi, kita pangkatkan, kemudian kita restore ya. Kemudian windownya geser ke bawah ya, dan seterusnya geser sampai interval waktu terakhir ya. Kemudian hasil VRE-nya kita rata-ratakan ya. Jadi dirata-ratakan hanya yang di dalam windownya saja. Yang di luar window kita definisikan sebagai none ya, not a number kalau di dalam komputasi. Nah, ini dijumlahkan ya, di rata-rata atau dibagi dengan jumlah trace-nya. Nah, kemudian ini hasil rata-ratanya ya untuk yang polaritas positif. Yang polaritas negatif gimana? Sama ya. Prinsipnya sama dengan yang ini ya, gitu. Kemudian setelah kita dapat hasil VRE-nya ya, yang positif dan yang negatif, kemudian kita merge ya, kita gabungkan lagi yang polaritas positif dan yang polaritas negatif. Hasilnya ini. Ya. Nah, hasil ini berarti trace seismiknya dia memiliki amplitude spektrum yang lebih lebar karena dia lebih spike ya hasilnya dibandingkan yang ini ya. Itu. Nah, ini penerapannya di data seismik. Oke, mungkin itu saja untuk materi
minggu ini ya. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Ini tidak terlalu rumit ya. Kalau kalian mencoba ngoding juga nggak susah ya. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk materi pada hari ini saya rasa cukup ya. Nanti akan saya share ya materinya di Google Classroom ya. Untuk absensi ada yang